Lucia dengan nomor NIM 2110417359 kelas M2 semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban saya untuk UTS Makul Supply Chain Management. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apakah Anda aktif menonton video metode penelitian bisnis dan berapa video yang Anda tonton, dan sebutkan dan jelaskan topik atau judul video tersebut. Untuk jawaban saya adalah iya, dan berikut beberapa video metode penelitian bisnis yang saya tonton dari video tersebut. Yang pertama, menulis landasan teori. Yang kedua, cara membuat indikator penelitian. Yang ketiga, variabel dan indikator penelitian. Yang keempat, mengenal variabel X dan Y. Yang kelima, judul skripsi yang baik. Dan yang keenam, macam-macam variabel penelitian. Dan yang terakhir, yaitu agar bab 2 tidak dikatakan sampah. Dan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apakah Anda memberi komentar terhadap video perilaku konsumen yang Anda tonton di Instagram, dan berapa jumlah supply chain management yang Anda komen, dan jelaskan isi dari komentar mengenai video supply chain management tersebut. Yang pertama, ya, saya memberi komentar terhadap video yang saya tonton. Dan yang kedua, jumlah video yang saya tonton yaitu ada 3. Dan untuk pertanyaan ketiga, berikut untuk isi dari komentar mengenai video yang saya tonton. Yang pertama yaitu supply chain strategi untuk pembicara dari Profesor Nyoman Pujawan. Untuk aspek supply chain strategi penting bagi perusahaan mendeliver produk bagi pelanggan. Karakteristik produk bagi pelanggan. Bagaimana cara menyesuaikan antara karakter produk dengan supply chain management strategi yang berbeda mencerminkan kepada kondisi produk yang disebut efficient responsive strategi. Poin di mana kita menggunakan persediaan barang sebagai dasar memenuhi pelanggan. Plus poin, menunda dispensi produk. Strategi ini menentukan unggul tidaknya suatu perusahaan di dalam sebuah perusahaan di mana persaingan pasar sangatlah ketat dan di mana perusahaan harus memiliki variasi produk yang banyak tetapi menciptakan kesulitan dalam kegiatan produksi. Dan untuk yang kedua yaitu supply chain management. Untuk pembicara juga dari Profesor Nyoman Pujawan. Salah satu tanda perusahaan yang sukses adalah semakin membaiknya pengelolaan supply chain management dalam perusahaan tersebut. Dan adanya SCM yang baik berarti bahwa perusahaan telah melayani konsumen dengan baik. Berarti konsumen mampu memberikan atau supplier dengan profesional dan efektif. Perusahaan mampu mengelola pengiriman barang dan jasa dengan tepat waktu dan mampu melakukan terus-menerus. Dengan adanya tuntutan yang meningkat dari konsumen, maka perlu pendekatan baru dalam mengelola sistem usaha, khususnya mampu meningkatkan daya saing usaha. Perusahaan harus terus-menerus melakukan evaluasi tentang implementasi supply chain di perusahaan. Dan yang ketiga yaitu apakah itu supply chain management. Untuk pembicara dari Maria Eka, Aulia Azizah, dan Yusuf Irzan. Supply chain management adalah suatu sistem yang mengelola suatu pelayanan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, mulai dari penyediaan bahan mentah hingga pengiriman barang. Supply chain management mengaplikasikan bagaimana suatu jaringan pada kegiatan produksi dan distribusi dari suatu perusahaan dapat bersama-sama memenuhi kebutuhan konsumen. Supply chain management tidak hanya melihat aliran barang atau produk saja, tetapi memproses aliran uang juga. Supply chain management memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya, yaitu yang pertama, membagi pelanggan sesuai kebutuhannya. Yang kedua, menyesuaikan jaringan logistik sesuai pelanggannya. Dan yang ketiga, menambah nilai tambah pelanggan untuk pelanggan. Yang keempat, mengembangkan supply chain dengan teknologi yang ada. Komponen dasar supply chain
manajemen sebagai berikut, yaitu supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan pelanggan. Dan untuk pertanyaan yang ketiga yaitu manfaat apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video-video supply chain manajemen di Instagram tersebut. Untuk manfaat yang saya dapat yaitu untuk menambahkan wawasan dan juga mempelajari berbagai dasar-dasar dari disiplin ilmu logistik dalam struktur rantai pasokan dan perannya dalam persaingan antar perusahaan dan industri. Dan selanjutnya untuk soal bagian B, yaitu yang berkenaan dengan teori supply chain management. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, jelaskan pentingnya supply chain management bagi perusahaan. Supply chain management sangat penting dilakukan untuk memperlancar proses produksi dan proses pemasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Agar pengendalian supply chain bisa efektif, maka diperlukan adanya arus informasi yang lancar dan rasa saling percaya antar bagian, baik itu pemasok, perusahaan, maupun konsumen. Keunggulan supply chain management adalah sebuah perusahaan dapat memanajer aliran barang atau produk dalam suatu aliran rantai supply dengan mengaplikasikan jaringan kegiatan produksi dan distribusi dari suatu perusahaan dapat bekerja bersama-sama untuk memenuhi tuntutan konsumen. Dan untuk pertanyaan kedua, coba Anda jelaskan pakaian yang Anda pakai dari sudut pandang supply chain management. Supply chain management adalah mengelola alur barang atau jasa yang mencakup semua proses, termasuk perubahan bahan mentah menjadi produk jadi. Misalnya proses pembuatan pakaian yang semulanya dari benang dan diproses menjadi pakaian hingga layak dipakai. Proses ini juga meliputi upaya menyederhanakan penawaran supply agar pengalaman klien meningkat sehingga bisnis memiliki daya saing pasar. Dan untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apa manfaat mempelajari supply chain management? Manfaat manajemen rantai pasokan dalam perusahaan secara umum dapat memberikan kepuasan pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya pemanfaatan aset yang semakin tinggi, peningkatan keuntungan dan perusahaan semakin besar, pemanfaatan aset semakin tinggi dan juga peningkatan laba. Dan yang terakhir yaitu pertanyaan yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan supply chain management. Supply chain management adalah pengelolaan dari suatu jaringan bisnis atau rantai nilai yang saling terhubung untuk menghasilkan produk-produk siap pakai dan melengkapnya dengan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh end customer. Supply chain management juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aktivitas yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi barang mulai dari bahan baku paling awal dari alam sampai produk jadi pada konsumen akhir. Baik, sekian dari saya untuk jawaban dan penjelasan saya untuk memenuhi UTS Supply Chain Management. Terima kasih.